Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu sholihah wa bi taufiqihi yatahaqqaqul maqasid wal ghayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatul iman, santri dan santriwati yang Allah muliakan, alhamdulillah kita memasuki pertengahan bulan Ramadan di tahun ini. Tentunya tidak lain dan tidak bukan, ini merupakan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita berupa usia, berupa waktu yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita. Kesempatan untuk apa? Yakni kesempatan yang pertama untuk senantiasa menambah amal soleh. Dan yang kedua, kesempatan agar kita diberikan ampunan atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan semoga dengan adanya kajian duha ini dalam rangka menambah amal soleh kita, bertolabul ilmi, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an-Nya. Yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan begitu penting tentang menuntut ilmu ini. Ikhwatul iman, santri dan santriwati yang Allah muliakan, dalam surat Al-Baqarah termuat sebuah ayat, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal furqan. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang dimana diturunkannya Al-Quran. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan sama-sama bertadarus, murojaah terkait bagaimana Al-Quran kondisinya terhadap kehidupan kita. Sudahkah Al-Quran posisinya sama seperti handphone kita yang kemana-mana kita bawa, yang ketika tertinggal kita resah? Sudahkah seperti itu? Hadirin ikhwatul iman yang mengharapkan ridho serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, banyak keutamaan-keutamaan Al-Quran yang tentunya santri dan santriwati sudah ketahui. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril merupakan malaikat yang mulia, karena yang dibawanya itu adalah Al-Quran. Diberikan kepada Nabi Muhammad yang tentu jelas Nabi yang mulia. Dan di mana Al-Quran itu diturunkan hanya ada di dua tempat, yaitu di Mekah dan di Madinah. Yang sama-sama kita ketahui juga bahwa kedua tempat ini adalah tempat yang mulia, Haramain, yang diharamkan, tentu diharamkan dari orang selain Islam untuk berada di dua kota tersebut. Dan dari segi waktu pun Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Nah, ini tentunya menjadi bulan yang mulia, yang dimana disebutkan bulan yang penuh berkah, bulan yang agung. Alhamdulillah pada tahun ini Allah sampaikan kepada bulan Ramadan, yang tentunya ini kesempatan bagi kita untuk mentajdid, mengupgrade kembali. Sudahkah Al-Quran itu tertanam pada diri kita? Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengukur sendiri. Dan kita bisa merujuk kepada sebuah hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa. Ini terdapat dalam muttafaqun alaih dalam Bukhari dan Muslim. Di hadis tersebut disebutkan perumpamaan orang beriman dengan perumpamaan orang munafik. Ternyata bukan hanya orang yang beriman, orang munafik pun ada yang membaca Al-Quran. Bagaimana dengan kita? Akankah kita kalah dengan orang munafik? Dalam hadis tersebut disebutkan masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran, kamatsalil utrujah, itu perumpamannya seperti utrujah. Buah utrujah itu kalau di kita itu buah jeruk, yang mana dia mempunyai harum
dan ketika dicicipi rasanya manis. Nah, orang mukmin ketika membaca Al-Qur'an di sini dalam artian bukan membaca jarang ya, maksudnya menjadikan rutinitas dalam membaca Al-Qur'an itu seperti buah jeruk, mempunyai harum dan rasanya manis. Kenapa analoginya kepada sebuah buah yang mempunyai harum dan mempunyai rasa yang manis? Maksudnya orang yang mukmin dia ketika membaca Al-Qur'an di dalam dirinya dia harum. Pribadinya selesai, tidak ada masalah. Dan dia memberikan manfaat kepada orang lain. Dari segi sosialnya dia bagus juga. Tidak cukup soleh untuk diri sendiri, tetapi dirasakan manfaat kesolehannya untuk orang lain. Yang kedua, masalul mukmin alladzi la yaqra'ul Qur'an, perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an. Kama salit tamar, seperti kurma. Kenapa kok seperti kurma? Karena kurma ini dia tidak mengeluarkan harum, tetapi rasanya manis. Kalau ada orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an, memang dirinya selesai, ya, dia mampu membaca Al-Qur'an. Tetapi ketika orang mukmin tidak membaca Al-Qur'an, keimanannya akan harum. Tetapi karena dia tidak membaca Al-Qur'an, dia tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi seperti buah kurma, tidak mempunyai harum, tetapi rasanya manis. Selanjutnya ini kategori kedua, wa masalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an. Nah, jadi ada orang munafik yang membaca Al-Qur'an. Perumpamaannya seperti apa? Perumpamaannya kamasali, perumpamaannya itu seperti, kalau di kita itu apa ya? Roihanah. Kalau di Arab itu ada bunga yang bernama roihanah. Di kita mungkin secara umum bunga juga sama ya. Maksudnya orang munafik yang membaca Al-Qur'an itu seperti bunga yang mengeluarkan harum tetapi rasanya pahit. Nah, ya. Percuma orang munafik ya, ketika dia bagus sosialnya, membantu sesama, emang keluar itu harum, tetapi secara zat dirinya itu orang munafik. Tentunya orang munafik sebagaimana disampaikan oleh Al-Qur'an, fidarkil asfal, di keratnya neraka. Dan yang terakhir, wa masalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an, perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an, kama salil hamdolah, perumpamannya seperti hamdolah, itu kalau di kita pare ya, hamdolah itu mengeluarkan harum tidak, rasanya manis juga tidak, jadi mengeluarkan bau, bahkan rasanya pahit. Nah, udah munafik diazab oleh Allah, tidak baca Quran, lebih-lebih. Nah, melalui hadis ini ya, ini menjadikan muhasabah bagi kita agar senantiasa kita meyakini Al-Quran itu pedoman kita. Maka jangan sampai kita mengabaikan yang menjadi pedoman kita, sebagaimana yang disampaikan dalam surat Al-Furqan ayat 30. Rasulullah SAW menyampaikan kepada Allah, ya Rabb, inna qaumi takhidu hadal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu diabaikan. Kita sama-sama berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak termasuk kepada kategori orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, bahkan masuk kepada kategori orang munafik, baik yang membaca atau tidak membaca Al-Quran, kita dijauhi dari hal-hal tersebut. Kalau dulu selama pengalaman Ustadz ketika Ustadz di Sudan, itu anak-anak kecil di sana sebelum dia dimasukkan ke sekolah SD, selama masa kanak-kanaknya itu dimasukkan ke pondok-pondok tahfidz Quran. Sehingga di sana tidak aneh ketika anak-anak kecil sudah selesai hafalannya 30 juz. Banyak hafalannya. Terlebih orang-orang dewasanya juga. Di kita mungkin ya belum nyampe ke sana, tapi kalau kita lihat di televisi sudah ada program-program acara yang di sana dibacakan Al-Quran, yang di sana diperhatikan hafalan Al-Quran. Tentunya ini menjadikan motivasi bagi kita, motivasi agar kita senantiasa meningkatkan semangat kita, merasa penting bahwa Al-Quran itu
bukan hanya kitab suci umat Islam, tetapi harus dibaca, terlebih dihafalkan, dipahami dan diamalkan. Di bulan Ramadan ini menjadikan momen di mana pahala yang dilipat gandakan, sehingga setiap huruf yang kita baca bernilai 1 pahala, Allah lipat gandakan 10 pahala, terlebih di bulan Ramadan ini. Sama-sama kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keistiqomahan, diberikan kemudahan langkah kita dalam beribadah, terkhusus dalam bertilawah, dalam tahfidz Al-Quran, agar kita termasuk kepada hamba Allah yang disebutkan dalam hadis tadi, seperti jeruk yang dia mengeluarkan harum dan ketika dicicipi rasanya manis. Itu mungkin yang disampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.